Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita secara khusus membahas tentang koalisi yang dilakukan oleh partai politik, baik secara teoritik maupun juga secara konseptual ya. Nah, perlu kami informasikan bahwa belakangan ini sudah semakin ramai, semakin semarak, semakin gemuruh ya rencana dari partai politik untuk melakukan koalisi ya. Dan gemuruhnya suasana itu juga dipicu oleh pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan di hadapan relevannya di Magelang pada beberapa waktu yang lalu, di mana Jokowi mengatakan bahwa ojo ke susu ya. Nah, kata ojo ke susu ini banyak diinterpretasikan ya. Dan Jokowi sendiri dengan bahasa ojo ke susu itu berarti bahwa beliau sedang mengamati dinamika dan juga sedang menunggu ya kepastian ya pergerakan yang dilakukan oleh partai politik ya. Dan sebelum kita membahas tentang koalisi, ini ada sesuatu yang menarik ya. Yang pertama itu adalah pembentukan KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu, di mana di dalamnya itu ada Golkar, kemudian P3 dan PAN ya. Banyak analisis yang mengatakan bahwa pembentukan KIB itu merupakan salah satu arena untuk menghalang-halangi Anies Baswedan untuk menjadi presiden ya. Kemudian setelah pembentukan KIB juga ada pergerakan-pergerakan yang lain ya. Misalnya Cak Imin atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu memasang foto di mana-mana mencalonkan dirinya menjadi presiden, dan itu juga dipertegas oleh pertemuan-pertemuannya dengan beberapa tokoh potensial ya, salah satunya dengan PKS misalnya ya. Dan pertemuan itu mendeklar ya atau mendeklarasikan Cak Imin sendiri untuk maju sebagai calon presiden. Dan pertemuan itu juga melahirkan koalisi antara PKB dengan PKS yang mereka sebut dengan istilah semut merah, yang dimana koalisi semut merah ini kalau hanya terdiri dari PKS dengan PKB saja, itu tidak cukup untuk memenuhi persyaratan presidensial threshold atau persyaratan nominasi pencalonan menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 ya. Nah, kemudian pergerakan yang ketiga adalah pertemuan antara Prabowo dengan Cak Imin yang baru dilakukan kemarin, di mana di dalam pertemuan itu sudah lahir konsensus ya. Konsensus ini sedikitnya memberikan gambaran tentang kerjasama yang kemungkinan akan dilakukan oleh kedua belah pihak ya, oleh Gerindra dan PKB. Nah, kalau koalisi antara Gerindra dengan PKB ini sebenarnya sudah memenuhi presidensial threshold ya, lebih dari 20% ya. Nah, tetapi ada pergerakan lain juga, misalnya pertemuan antara Surya Paloh dengan SBY, kemudian juga pertemuan antara Surya Paloh dengan Gerindra. Nah, ini menarik bahwa
situasi dan kondisi, kemudian dinamika komunikasi yang dibangun oleh masing-masing tokoh ini masih bersifat sementara ya, masih belum fix, masih ada kondisi-kondisi yang secara politik itu ya istilahnya wait and see ya, melihat perkembangan lebih lanjut. Dan tentu saja perkembangan ini sangat tergantung kepada dua kondisi yang kita sebut sebenarnya adalah kondisi ideologis, dan yang kedua itu adalah kondisi programatik ya, yang dimiliki oleh masing-masing partai ya. Nah, berdasarkan kondisi ideologis, sebenarnya hampir semua partai politik di Indonesia itu tidak memiliki ideologi ya. Ideologinya nggak jelas ya, karena ideologi itu sebenarnya adalah spirit yang melandasi perjuangan dari masing-masing partai ya. Kalau kita lihat di dalam pilkada sebenarnya antara partai politik yang berideologi atau berhaluan religius, misalnya Islam, itu kadang-kadang bisa berkoalisi dengan partai yang berhaluan nasionalis atau partai catch all ya. Partai catch all itu adalah partai yang menangkap semua ya. Nah, mungkin persoalan yang kedua adalah jarak ideologi dari masing-masing partai di Indonesia itu tidak terlalu jauh ya. Antara yang nasionalis dengan yang Islamis itu memiliki jarak ideologi yang sangat dekat, terutama misalnya partai-partai yang dibentuk pasca reformasi 1998 ya, dan hampir semua partai politik yang memenangkan pemilu 2019 termasuk pemilu-pemilu sebelumnya 2014 dan 2009 itu adalah partai-partai hasil dari reformasi tahun 1998 ya. Nah, secara ideologis partai-partai ini yang pertama mereka tidak memiliki jarak ideologi yang terlalu jauh, sehingga ini memungkinkan mereka untuk bisa bergabung ya tanpa ada pembatasan ideologi ya. Walaupun misalnya dari spektrum konstituen mereka memiliki konstituen yang berbeda ya, tetapi juga ada faktor-faktor pembentuk yang lain. Misalnya secara geografis ya, kadang-kadang partai Islam itu di Indonesia Timur mayoritas pemilihnya juga adalah orang-orang Kristen ya, atau kebanyakan partai yang kita sebut sebagai partai berideologi Islam itu justru mayoritas konstituennya juga adalah orang-orang Kristen ya. Misalnya juga di Nusa Tenggara Timur ada beberapa partai, terutama misalnya partai seperti PKB, PAN, PKS justru menjadi partai yang membentuk pemerintahan ya, atau partai yang memenangkan pemerintahan ya. Sehingga kadang-kadang koalisi dari partai-partai Islam ini justru menjadi partai yang memenangkan pemerintahan hasil pemilihan kepala daerah ya. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya problem-problem ideologi dalam politik Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Nah, kita lihat yang kedua dari problem-problem yang terkait dengan program ya. Pada aspek programatik sebenarnya partai-partai itu memiliki kecenderungan untuk catch all ya, menangkap semua ya, artinya bisa berkoalisi dengan siapa saja ya. Tetapi ada sejarah atau faktor-faktor pembentuk yang lain, misalnya adalah lebih banyak keterkaitan dengan hubungan yang bersifat personal ya. Hubungan antara Megawati dengan SBY misalnya itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi bahan untuk dianalisis ya, atau hubungan antara Surya Paloh dengan Megawati yang nanti juga bisa mempengaruhi kecenderungan partai untuk melakukan koalisi
atau hubungan-hubungan antara Prabowo dengan Megawati ya. Dan hal-hal yang bersifat personalistik ini kadang-kadang lebih menjadi penyebab untuk partai-partai melakukan koalisi, atau lebih menjadi faktor yang membuat partai itu mengambil tindakan-tindakan untuk berkoalisi dengan satu partai atau tidak ya. Nah, misalnya sejak pemilu tahun 2024 sampai dengan pemilu 2019, karena keretakan hubungan antara SBY dengan Megawati, maka sampai dengan tahun 2019 atau sampai dengan pemilu tahun 2019 ada kesulitan bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Demokrat ya, baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat lokal ya. Kemudian juga sebaliknya ada kesulitan bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan PDIP ya, walaupun misalnya ada berbagai macam cara atau spektrum yang dibangun supaya kedua tokoh ini bisa bersatu ya. Jadi sederhananya saya ingin mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menentukan koalisi yang bisa dilakukan oleh partai-partai. Yang pertama itu adalah faktor ideologis, dan yang kedua adalah faktor program, dan yang ketiga itu adalah faktor hubungan personal yang dibangun antara partai yang satu dengan partai yang lain ya. Sehingga dengan demikian mungkin berdasarkan pertimbangan ideologis, berdasarkan pertimbangan programatik, antara partai yang satu dengan partai yang lain itu bisa saling berkoalisi ya, atau bisa membangun kerjasama untuk membentuk sebuah pemerintahan atau berkoalisi di dalam menghadapi pemilu 2024, baik pemilu presiden, pemilu legislatif maupun juga pemilu kepala daerah ya. Dan yang ketiga ini adalah faktor yang terkait dengan hubungan personal ya. Dan faktor yang terkait dengan hubungan personal ini yang menurut saya lebih menonjol atau lebih dominan dibandingkan dengan 2 faktor yang lain. Dengan hubungan personal ini saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan besar ada 3 skema atau model koalisi yang dibangun pada pemilu 2024 oleh partai-partai ya. Model yang pertama yang sekarang itu adalah KIB. Di sana ada Golkar, PAN, kemudian juga P3 ya. Dan model yang kedua ini kemungkinan besar adalah model gabungan antara Gerindra, kemudian Nasdem, PKB. Dan di sini juga ada kecenderungan untuk bergabungnya Partai Demokrat dan PKS ya. Tetapi mengingat juga hubungan antara Prabowo dengan SBY kurang terlalu baik ya, kurang terlalu mesra, walaupun mereka misalnya sering membuat pertemuan, besar sekali kemungkinan bahwa Demokrat dan juga PKS ya akan memikirkan untuk bergabung dengan Gerindra dan dengan Nasdem ya, dengan PKB. Dan koalisi yang ketiga itu adalah koalisi yang melibatkan PDIP dengan Nasdem ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa ada 3 format koalisi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ada 3 format koalisi yang dibangun menghadapi pemilu 2024. Yang pertama itu adalah format koalisi yang berbasis pada ideologi. Yang kedua itu adalah format koalisi yang berbasis pada program. Dan yang ketiga adalah format koalisi yang berbasis kepada relasi-relasi antara partai, relasi personal ya, antara pemimpin partai yang satu dengan pemimpin partai yang lain. Karena itu untuk sementara berdasarkan berita-berita yang beredar belakangan, kita
membedah atau membagi 3 spektrum koalisi menghadapi pemilu 2024 ya. Yang pertama itu adalah spektrum ideologis, yang kedua adalah spektrum programatik, dan yang ketiga itu adalah spektrum relasi personal ya. Dan berdasarkan 3 spektrum ini, maka di dalam menghadapi pemilu 2024 kemungkinan besar ada 3 koalisi. Koalisi yang pertama itu adalah koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, kemudian juga P3 dan PAN. Kemudian koalisi yang kedua kemungkinan adalah koalisi Gerindra, PKB. Kemudian di sini akan masuk juga Demokrat dan PKS ya. Tetapi 2 partai ini, Demokrat dengan PKS ini sangat tergantung kepada seberapa besar ya ruang programatik yang dikembangkan di dalam koalisi ini. Kemudian juga terkait dengan ide dan gagasan mereka ya. Terutama misalnya di Partai Demokrat itu mencoba mengusung AHY untuk dicalonkan baik sebagai calon presiden maupun juga sebagai calon wakil presiden ya. Dan spektrum yang ketiga itu adalah spektrum yang berdasarkan relasi personal, di mana di sini nanti kemungkinan besar akan berkoalisi PDIP dan Nasdem ya. Dan tentu saja ini sangat menarik karena perubahan pola relasi, kemudian juga perubahan isu, perubahan pemetaan konstituen atau pemetaan pemilih itu juga akan mempengaruhi pola relasi atau pola koalisi yang dibentuk oleh partai. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang pertama kali dilakukan secara serentak ya. Dalam pemilu ini tentu saja variabel calon presiden wakil presiden itu sangat menentukan, dan itu sangat berpengaruh pada keterpilihan suatu partai di dalam pemilu ya. Jika partai-partai ini membangun koalisi tanpa mencalonkan tokoh-tokoh yang punya elektabilitas yang tinggi, punya rating keterpilihan yang tinggi, maka kemudian partai-partai itu besar sekali kemungkinan akan ditinggalkan oleh pemilih ya. Pemilih juga punya hukum besi, punya hak veto ya. Kalau partai punya hukum besi, punya hak veto, misalnya tidak mencalonkan calon yang oleh publik itu memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi, maka kemudian pemilih juga punya hak veto atau hukum besi yang disebut dengan istilah pemilih yang lari ya, atau pemilih yang tidak bertahan walaupun misalnya dulu secara ideologis dia menjadi pemilih di suatu partai, tetapi kemudian karena calonnya tidak dicalonkan oleh partai, kemungkinan besar dia akan pindah haluan atau pindah ke lain hati ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga materi singkat ini dapat mencerdaskan ya, kemudian juga dapat mengedukasi ya kita untuk tetap kritis menghadapi pemilu tahun 2024 ya. Kami akan hadir lagi dalam acara-acara berikutnya. Sampai ketemu lagi, dan jika Anda suka dengan video yang kami sajikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.